Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan, kita sehat, kita kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan dan mari seberapa banyak kita yang sudah bergabung, kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, seperti burung merpati, damai surga ini. Shalom, shalom, diberkatilah berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami mulai dan kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kami hanya datang dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, Allah yang sudah memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati setiap kita. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Tetap andalkan kekuatan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Sama-sama pagi hari ini. Kau Tuhan penolong di hidupku,
hati kami pagi hari ini. Kami datang kepada Engkau, kami mengandalkan Engkau. Kekuatan kami hanya pada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan pagi hari, kami mau bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita terus memuji Allah kita, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Kita terus mengandalkan Tuhan, terus jaga kesehatan saudara, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Apapun perkara saudara pagi hari ini, kita terus memuji Allah kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Saudara yang di rumah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Dia sungguh baik. Haleluya. Sama-sama pujian ini. Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Kasih setia-Mu lebih baik dari dulu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Dan ku naikkan tanganku demi nama-Mu. Katakan, sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku mendekat kepadamu. Haleluya. Saudara tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersukacita karena kebaikan Tuhan. Aku mencari wajah-Mu. Katakan, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sama-sama. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan ku naikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Dari awal pujian ini, kita terus bersukacita karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Haleluya. Pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sama-sama kita puji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan ku naikkan tanganku demi nama-Mu. Katakan, sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Katakan, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Allah kita. Amin saudara. Kita terus memuji Allah kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita terus datang bersyukur sama Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan kita di sekitar kita hari-hari ini, kita terus mengandalkan Tuhan. Kita datang bersyukur, tetap percaya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari jemaat sama-sama kita sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati
butuh pertolongan Tuhan, hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ini pujian dan sembah kami. Kami akan dengarkan firman-Mu, kami serahkan hati kami hari ini untuk menerima setiap firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran bagi kami, saluran berkat firman bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sementara menyaksikan tayangan pada hari ini. Saudara-saudaraku, dunia dan termasuk Indonesia hari-hari ini masih terus bergumul dengan virus corona. Belum sepenuhnya virus ini teratasi. Dan dunia usaha kita tahu juga belum sepenuhnya pulih. Dan dunia termasuk Indonesia hari-hari ini sementara menuju kepada resesi ekonomi. Diprediksikan dunia dan Indonesia juga akan mengalami minus pertumbuhan ekonomi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kapan semuanya ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ini merupakan semua kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, di hari-hari ini, saudara dan saya mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini. Kita harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan hari-hari ini. Minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing untuk menghadapi situasi sekarang ini. Saudara-saudaraku, di saat-saat seperti ini, pekerjaan, bisnis, dunia pendidikan, bahkan kehidupan kita mengalami banyak pergumulan. Pergumulan hidup, kebutuhan hidup. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan untuk kita pada hari ini, untuk saudara lakukan di dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu di masa-masa yang sulit ini. Dan firman Tuhan katakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saudara-saudaraku, ini firman Tuhan bagi saudara hari-hari ini. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk kita mau menyerahkan hidup kita, percaya kepada Dia, supaya Tuhan meluruskan jalan-jalan hidup kita menghadapi situasi yang sulit saat sekarang ini. Tuhan mau kita belajar dalam hidup ini supaya kita tidak memfokuskan hidup kita kepada harta dunia. Mudah sekali saat seperti sekarang ini, saudaraku, fokus hidup kita kepada berkat-berkat jasmani. Tapi Tuhan mau ajarkan kepada kita di situasi yang seperti ini, supaya kita sekarang harus hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan. Sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan fokus kepada harta duniawi, kepada berkat-berkat jasmani di masa-masa yang sulit ini. Sebab Tuhan katakan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri, saudaraku. Dia akan menjadi penolong kita. Ibrani
13 ayat 5 dan 6. Dan Tuhan ingatkan kepada kita saudaraku, saat-saat sekarang ini, bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ini perlu saudara dan saya renungkan. Tuhan mau kita saat sekarang ini untuk fokus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan itu adil saudara sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 21 katakan, Tuhan itu akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Dan Dia akan membalaskan kepada kita sesuai dengan kesucian tangan kita. Ini yang Tuhan sementara ingin kita sebagai orang percaya lakukan dalam hidup ini. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan dalam kehidupan ini. Dan saudaraku, saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini, pada saat ini, untuk membaca ayat tema kita di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dituliskan firman Tuhan seperti ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita di saat-saat seperti ini cari Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Karena ada datang suatu waktu saudaraku, waktunya sudah genap. Kita tidak akan pernah bisa mengalami masa-masa keintiman dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, Nabi Amos pernah membuatkan dalam Amos 8 ayat 11 dan 12. Akan tiba satu waktu, manusia itu mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan. Tapi tidak mendapatkannya. Mengapa? Karena waktunya sudah genap. Tidak ada kesempatan lagi. Akan tiba masa penghakiman di muka bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada kita hari-hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokus hidup kita saat sekarang ini sungguh-sungguh mencari Tuhan. Carilah Tuhan sungguh-sungguh selama Ia berkenan ditemui. Jangan kita hidup pesta pora. Jangan kita hidup dengan cara-cara duniawi. Jangan habiskan banyak waktu kita di masa-masa krisis ini dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengalami pergumulan yang berat hari ini, berserulah kepada Tuhan selama Ia dekat. Di saat engkau dan saya membuka hati bagi Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat meninggalkan jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap permohonan doa saudara dan memulihkan kehidupan saudara, membuat terjadi mujizat dalam kehidupan saudara. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, terobosan terjadi di dalam kehidupan. Ada waktu-waktu di mana kita tidak dapat mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 dikatakan, Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk dibalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatan mereka. Ini peringatan bagi kita
bagi saudara dan saya pada zaman akhir ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, selama masih siang akan datang malam dan tidak seorang pun dapat bekerja lagi. Yohanes 9 ayat yang keempat. Artinya ada waktu di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Ada waktu, masa-masa penghakiman itu akan tiba. Inilah waktu sekarang, saudara, bagi saudara dan saya untuk bangkit. Fokus hidup saudara dan saya harus kembali kepada Tuhan. Tujuan hidup saudara dan saya harus dipersembahkan sepenuhnya untuk mencari Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Kalau ada di antara saudara pada saat ini melihat tayangan ini dan fokus hidup saudara masih secara duniawi, masih kejar keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu, mulai sekarang kita bertobat. Fokus hidup kita, tujuan hidup kita, mari kita arahkan di masa-masa sulit ini untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 24, akan datang suatu waktu, waktunya yang demikian singkat ini. Tuhan Yesus akan datang tampak di langit, di atas awan-awan, dengan segenap kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu, Dia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh 4 penjuru bumi. Ini berbicara tentang masa-masa penghakiman. Nah, pertanyaan sekarang, saudaraku, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh termasuk orang pilihan Tuhan? Ini yang menjadi perenungan kita pada saat ini, di masa yang sulit ini, di masa-masa yang penuh pergumulan ini. Kita tidak tahu situasi dunia, termasuk di Indonesia seperti sekarang ini, akan berlalu atau berakhir kapan. Virus ini akan berlalu, berakhir kapan. Kita tidak tahu, saudaraku. Tapi yang harus kita lakukan, tuntunan firman Tuhan bagi saudara dan saya saat sekarang ini, mari jangan lagi bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di masa-masa seperti ini, saudara sekalian, akan banyak orang bertobat dan mencari Tuhan. Ini sementara kita memasuki masa-masa kesesakan awal, saudara. Banyak orang yang sudah mengalami dampak. Banyak orang mengalami pergumulan, penderitaan di dalam hidup mereka. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tapi ada masa-masa orang mau mencari firman Tuhan tapi tidak mendapatkan. Karena waktunya sudah genap. Di sisi yang lain, di masa-masa seperti ini, sebagian banyak orang bertobat dan mencari Tuhan. Tapi masa-masa seperti ini, ada juga sebagian orang yang tidak bertobat. Tidak berbalik, tidak mencari jalan Tuhan. Mereka masih hidup dalam penyembahan berhala, sihir, pembunuhan, percabulan, pencurian, kata firman Tuhan. Ini tragis, saudaraku. Kalau saudara menyaksikan tayangan ini, sebagai orang yang percaya, pilihlah jalan hidup, pilihlah jalan keselamatan itu. Di saat seperti sekarang ini kita dituntut untuk pergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin sebelum tiba waktunya. Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi dunia ini, saudara.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa sikap kita di masa-masa yang sulit ini? Ya, COVID-19 ini kira-kira menjangkiti dunia sekitar 6-7 bulan yang lalu. Di Indonesia awal Maret, sekitar 5 bulan. Tapi apa sikap kita? Ada teror-teror ketakutan. Ada teror-teror yang membuat kita resah. Tapi itu cukup, saudaraku. Sudah berlalu 5 bulan, 6 bulan. Saudara dan saya jangan hidup lagi di dalam teror ketakutan, teror keresahan. Pekerjaan iblis sementara terjadi. Roh jahat sementara bekerja. Sebagai orang percaya, waspada, perangi. 3 tujuan iblis bagi dunia ini dan bagi umat manusia. Mencuri damai sejahtera dalam hidup manusia. Mencuri iman. Membunuh persekutuan saudara dengan Tuhan. Dan membinasakan jiwa saudara. Ini pekerjaan iblis sementara terjadi pada zaman akhir ini. Menjelang Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Waspada, perangi. Jangan hidup dalam teror ketakutan. Jangan hidup dalam teror keresahan. Sebagai orang yang percaya, kita tahu sekarang kita harus sungguh-sungguh hidup sehat, protokol kesehatan terapkan dalam hidup saudara. Yesus jadi perisai di dalam kehidupan saudara. Fokus hidup saudara sekarang, tujuan hidup saudara mulai sungguh-sungguh dialihkan hanya kepada Tuhan. Dan lakukan pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan sampai waktunya genap. Itulah yang sekarang yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Negara kita sementara fokus untuk pemulihan ekonomi dan penanganan virus ini. Negara kita doakan supaya tetap tenang, sabar, dan serius. Berdoa bagi pemerintahan yang ada. Bagi masyarakat yang ada, disiplin dengan protokol kesehatan. Fokus pada tugas dan tanggung jawab. Kita tahu pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan akan membuat teror ketakutan bagi manusia, termasuk saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari-hari ini, mari bangkit dengan semangat yang baru. Firman Tuhan katakan, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, saudaraku. Kalau tangan saudara hari-hari ini sudah menjadi lemah dan lutut sudah menjadi goyah, saudaraku, artinya saudara kehilangan semangat, mulai patah semangat, mulai putus asa. Mari kita bangkit. Dalam Ibrani 13 dikatakan, ayat 5 ayat 6. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan menjadi penolong di dalam kehidupanmu untuk menyertai engkau. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Sefanya pasal 3 ayat yang 17. Ini firman Tuhan, suara Tuhan bagi saudara, bagi saya yang menyaksikan tayangan ini. Biar firman Tuhan memberkati saudara sekalian. Siapkan hati untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Saudara duduk di dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Saudara yang punya pergumulan apapun, datang kepada Tuhan pada saat ini untuk menerima urapan Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk tetap kuat di dalam Dia. Buka hatimu. Haleluya. Nyanyikan pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti
merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Kaulah, angkat tanganmu, Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau, dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari saudara, kita sembah Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Sembah Dia jemaat, muliakan Dia, agungkan Dia. Haleluya, tinggikan Dia. Yesus, Yesus menolong kita, sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Yalabada shikalabalabalabala. Saudara sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Yalabada shikalabalabalabala. Engkau sementara menjamah kami Tuhan, Engkau melawat kami yang menyaksikan tayangan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah urapan Tuhan Yesus turun atasmu sekarang ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan kesembuhan turun atasmu. Pemulihan, terobosan, mujizat kau terima saat ini. Shikalabalabalada, shikalabalabalabala. Biar kami mengalami Engkau, biar kami berjumpa dengan Engkau. Roh Kudus penuhi kami. Shikalabalabada, shikalabalabalabala. Haleluya. Sementara bekerja Tuhan, shikalabada, shikalabada. Sementara menjamah kami semua pada saat ini, urapan Roh Kudus sementara mengurapi kami pada saat ini. Yang lemah menjadi kuat. Shikalabada, shikalabada, shikalabada.
yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah, disembuhkan, terobosan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Shikalabalada, shikalabalaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kau bekerja dalam hidup kami masing-masing. Kami merasakan urapan kasih, urapan kuasa-Mu turun menjamah kami saat ini. Terima kasih untuk suara-Mu, firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami pada saat ini. Menjadi tuntunan, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan, Kau penolong kami yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati hari ini. Dan mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mencari Tuhan di tengah situasi apapun. Kita tetap terhubung dengan Tuhan, karena Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa ibadah kita pada minggu depan tetap seperti pada hari ini. Kami terus mengevaluasi keadaan di sekitar kita, keadaan kota kita, bangsa kita. Dan mari kita tetap menjaga kesehatan. Kalau kita tidak terlalu perlu, tidak usah keluar. Untuk menjaga saudara supaya saudara tidak terpapar dengan virus yang sementara ada di sekitar kita. Mari kita juga terus setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui perpuluhan, dan kita mengembalikan ucapan syukur kita melalui persembahan syukur kita melalui rekening yang sudah dicantumkan di slide sebelum ibadah ini dan setelah ibadah ini. Saudara dapat melihat nomor rekening yang ada di sana. Dan mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saya berdoa kita terus dalam pemeliharaan Tuhan, kita terus diberkati oleh Tuhan, kita terus ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita sekali lagi mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidup. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya.
Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami belajar pada hari ini untuk tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena kami tahu bahwa Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Engkau penyelamat, pemelihara hidup kami. Engkau yang menolong, menopang kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan, dan kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran yang kami sudah dengarkan, kami renungkan hari ini. Menjadi kebenaran yang mengubahkan hidup kami. Menuntun kami untuk kami berjalan di dalam rencana Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran ini akan jadi rema yang memberkati hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kami dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu hadir dalam kehidupan kami, menolong kami di dalam segala perkara. Bahkan di dalam rumah tangga kami Tuhan, kami percaya Engkau terus akan memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Kebahagiaan, sukacita, bahkan pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian kami semua bersama dengan anak-anak kami. Sehingga kami terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati bisnis kami dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, mungkin ada di antara jemaat-Mu yang hari-hari ini sementara mengalami pergumulan. Tuhan, hamba berdoa, Engkau sumber pertolongan bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar pertolongan Tuhan turun atas kami. Sehingga kami boleh mengalami mujizat Tuhan hari ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa, mereka yang sementara sakit, Tuhan kami percaya, oleh kuasa bilur-Mu kami disembuhkan. Itu sebabnya dengan iman kami berseru kepada Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu menjamah kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah umat-Mu. Memulihkan, menyembuhkan mereka hari ini. Sehingga hari ini kami boleh mengalami mujizat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di tengah situasi yang sulit hari-hari ini Tuhan, biar Engkau tetap memelihara umat-Mu. Mencukupkan kebutuhan kami Tuhan. Menghibur, menguatkan kami di dalam situasi apapun. Bahkan terlebih daripada itu Tuhan, biar kami selalu mengandalkan Tuhan, terhubung dengan Tuhan di dalam segala perkara. Karena kami tahu itu yang terutama dalam kehidupan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati dilawat umat-Mu, diberkati gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, berkati umat-umat-Mu. Tuhan, rakyat Indonesia yang sementara menghadapi pergumulan, kesulitan-kesulitan ekonomi yang sementara terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus campur tangan, memampukan pemerintah kami untuk mengatasi dan mencari jalan keluar untuk situasi yang sementara kami hadapi hari-hari ini. Bahkan kota Makassar Tuhan, berkati kota ini Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan di tengah kota ini biar kami hadir menjadi berkat dan kami menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan mengutus kami. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang dalam situasi sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk wabah COVID-19 yang sementara terjadi di tengah bangsa dan di tengah dunia ini Tuhan. Biarlah kami mohon kiranya campur tangan Tuhan. Supaya ini semua boleh berlalu Tuhan. Obat penangkal dari virus ini Tuhan segera ditemukan. Sehingga kami kembali dipulihkan. Kehidupan kami kembali berjalan normal Tuhan. Kami kembali bekerja, kami kembali sekolah. Kami kembali menjalankan aktivitas kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus ada dan Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, para dokter yang sementara bekerja di garis depan untuk merawat dan menyembuhkan orang-orang yang sementara sakit saat ini. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Bahkan perlindungan-Mu ada atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bahkan apa yang kami sudah persembahkan, kami percaya itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sementara memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Dimanapun engkau berada, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan biar engkau terima berkat dari Dia. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa kita,
kasih karunia yang berlimpah dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus akan terus ada, menyertai, memberkati hidupmu, menolong engkau, melindungi engkau, dimanapun engkau berada, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan,